Mencetnya susah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang poin keempat. Qolal mu'alifu ya. Ya, Qolal mu'allif. mu'alifu hafizahullahu ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Iya. Kalau Astagfirullah. hafizah Nah. masih ya. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Ar-Rabi. Al-hadithur rabi. Al-hadithur rabi. Wa an Abi Abdillahi Jabir ibn Abdillahil Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri rawahu muslimun wa rawahul bukhariyu an Anasin radhiyallahu anhu qala Roja'na min ghazwati Tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udru. Asyarhu qawluhu fi ghazatin ay fi ghazwatin. Fama'nal hadithi annal insana idza nawal amala salihah walakinnahu habasahu anhu habisun fa innahu yuktabu lahu ajru manawa. Itu amma ya Ustaz? Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udri ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu summa ajaza anhu fima ba'dun fa innahu yuktabu lahu ajrul amali kamilan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kutiba lahu mislu ma kana. Na'am Ustaz. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kenapa dibaca mislu? Lahu dia ini ya Ustaz. Kayak Al-safra kutiba lahu mislu ma kana ya'malu. Kenapa dibaca mislu? Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu. Kutiba dia naibul fa'il bukan Ustaz? Ya, naibul fa'il. Naam. Fal mutamanni lil khairi al harisu alaihi in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinnahu habasahu anhu habisun kutiba lahu ajruhu kamilan. Baik, terus Artinya Ustaz? Oh, sudah di sini ya? Iya. Diartikan dulu boleh. Yang keempat dari Abi Abdillah Jabir ibnu Abdillah Al-Ansari. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, dulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu peperangan. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Baik, sebentar. Ini inna bil madinati la rijalan.
Saya mau tanya dulu, ini ada huruf lam ya. Ada huruf lam, lari jalan. Lari jalan ini lamnya lam apa namanya ini? Lam. Inna bil madinati lari jalan, ya. Lari jalan adalah ya. Bukan penguat itu ya Ustaz? Itu penguat ya, tapi namanya lam apa ini? Sama lam taukid juga dia, lam Lam penguat. takkid. Istilahnya yang lainnya Nggak tahu. Belum tahu. Ibu Adelin barangkali tahu. Iya kayaknya lam taukid Ustaz Iya, mungkin. lam taukid. Cuma namanya apa gitu? Oh, apa ya? Nggak tahu Ustaz. Mbak Lesmawati mungkin tahu. Belum tahu, Ustaz. Ibu Novika, Belum tahu, Ustaz. Ibrahim. Lam muzahalaqah, Ustaz. Nah, lam muzahlaqah. Santai. Namanya lam muzahlaqah. Lam yang digelincirkan ya. Karena orang Arab ini Kok hilang suaranya Ustaz? Suaranya nggak ada Ustaz. oh, Iya. ini ada ya, Van. Jadi para ulama nahwu ini memberikan alasan orang-orang Arab itu nggak senang jika ada dua huruf taukid bergabung jadi satu. Ada inna, ada la. Maka la-nya itu digelincirkan. Namanya lam muzahlaqah, lam yang digelincirkan. Ya lam taukid benar. Lam taukid, tapi nama ininya para ulama menyebutnya lam muzahlaqah. Mungkin di Durusul Lughah ada itu, di Durusul Lughah ada. Ana lupa entah di jilid 3 atau di juz 4 ya. Kalau di juz 3 juz 4. Allah alam, ana lupa. Baik, teruskan. Nah, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang ya apa ya Ustaz? Tidaklah mereka menempuh perjalanan gitu, Mereka Ustaz. atau kalian? Iya kalian. Nah, tidaklah kalian melakukan perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka bersama kalian. Terus? Kemudian sedangkan yang menghalangi mereka adalah sakit. Tidak ada sedangkan, tidak ada wawu halia. Kalau ada wawu halia baru bisa kamu artikan sedangkan ya. Jadi berarti yang menghalangi mereka langsung Ustaz. Ya langsung aja. Yang menghalangi mereka hanyalah sakit. Iya, sakit menghalangi mereka. Dalam salah satu riwayat melainkan mereka selalu gimana sih? Gini Ustaz. Melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam mencari pahala. Gitu Ustaz. Bukan mencari tapi dalam pahala. Ya. Gimana Ustaz? Dalam apa? Dalam pahala. Oh, dalam pahala mereka aja. Menyertai kalian berserikat kepada kalian dalam pahalanya. Dapat pahala juga. Nah. Berarti nggak usah mencari. Ngarang-ngarang. Ini kan riwayatnya ilah, berarti dari ilah ya. Kalau dalam riwayat ini ilah kanu ma'ahum gitu kan ya. Dalam riwayat yang lain ilah syarakukum fil ajri. Melainkan mereka berserikat kepada kalian dalam pahalanya. Dalam artian sama-sama mendapatkan pahala. Cuma karena terhalang oleh suatu udzur itu sakit. Terus dalam riwayat sakit. Dan dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu maka beliau berkata, sesungguhnya ada beberapa kaum di Madinah. Maksudnya orang ya. Terkadang makna kaum itu bisa bermakna beberapa orang gitu ya. Berarti ini beberapa orang ya Ustaz ya? Ya, beberapa kaum, beberapa orang. Beberapa orang di Madinah yang di belakang kita. Di belakang kita, iya. Di belakang kita tidak ikut maksudnya ya. Iya, tertinggal. Kemudian
apa ya? Mereka Tidak. bersama Apa? Tidaklah tidaklah ya. Tidaklah kita salakna. salakna itu menyertai kita gitu Ustaz. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm. Salaka apa salaka? Menempuh. Ya. Menempuh. Ya kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahab tariqan ilal jannah gitu ya. Kalau salah. Berarti tidaklah gimana Kita ya? Tidaklah kita menempuh Si'ban itu dusun bukan Ustaz? Ya jalan. Oh, jalan. Ya. Tidaklah kita menempuh jalan dan tidaklah melewati lembah Ya. kecuali mereka bersama kita. Dan yang menghalangi mereka adalah uzur. Iya, mereka terhalangi oleh uzur. Illa wa hum ma'ana, melainkan mereka bersama kita. Mesti di sini bersama dalam pahalanya ya. Ustaz. Karena mereka terhalangi oleh uzur. Karena ini masih berkaitan dengan babnya. Teruskan syarahnya. Syarah berarti Qauluhu. ini yang perkataannya gitu. Perkataannya fi ghazatin yaitu maksudnya adalah perang. Ya, ini perkataan dalam hadis ya. Dalam hadis tadi kan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ghaza itu maknanya adalah perang, peperangan ya. Perang. Ya. Terus kemudian dan maka makna hadis bahwasanya seseorang jika meniatkan amal soleh akan tetapi ada yang menghalanginya, yaitu penghalang itu. Ada penghalang yang menghalanginya. Gitu, Ustaz. Dia terhalang oleh suatu penghalang ataupun ada penghalangnya ya bahasa ini lah ya. Terhalang. Akan tetapi ia terhalang oleh penghalang. Maka sesungguhnya sesungguhnya telah dicatat. Telah dicatat baginya pahala dari apa yang ia niatkan. Santi ya itu ya. Maka ditulis baginya atau ditetapkan baginya pahala apa yang telah dia niatkan. Berarti di sini kita dapat faedah ya, kalau kita meniatkan suatu amal soleh, akan tapi ternyata qadarullah kita terhalang oleh suatu udzur atau suatu halangan, maka akan dicatat tetap pahala apa yang kita niatkan. Ingat, pahala apa yang kita niatkan ya, bukan pahala amalnya, tapi pahala apa yang kita niatkan. Pahala niat. Dan di sini adapun jika ia mengerjakannya dalam keadaan tidak uzur gitu. Ya, biasa dia biasa mengamalkannya, mengerjakannya. Iya, dia mengerjakannya dalam kondisi tidak uzur gitu. Iya, dalam kondisi tidak uzur yaitu ketika ia mampu mengerjakannya. Iya, maksudnya tatkala dia mampu untuk mengerjakannya. Mampu untuk mengerjakannya, kemudian diperbolehkan baginya gitu, Ustaz. Ajaza itu apa? Lemah, nggak mampu. Oh, malah lemah. Nggak ngerti ini Ustaz gimana. Ajazaan itu nggak mampu, lemah. Nggak mampu. Hanya. Jadi gimana Ustaz ini? Lemah sesudahnya gitu ya? Nggak ngerti. Jadi gini, bukan lemah. Ini kan yang atas berkaitan dengan orang itu mengamalkan meniatkan suatu amalan soleh, kemudian diterhalangi oleh uzur kan. Iya. Maka ditulis bagi dia pahala apa yang dia niatkan. Pahala apa yang dia niatkan. Nah, terus gimana kalau amalan tersebut itu biasa kita kerjakan? Nah, inilah bahasanya. Adapun jika dia biasa mengamalkan amalan tersebut pada keadaan yang dia tanpa udur ya, mungkin dia sehat-sehat saja atau tanpa safar ya. Maksudnya tatkala dia mampu untuk melakukan amalan tersebut, biasa mampu melakukan amalan tersebut, kemudian suatu saat dia lemah dari amalan tersebut, maka ditulis bagi dia, yuktabulahu ajrul amal kamilan, ditulis bagi dia pahala amal ya secara sempurna. Misalnya gini, kamu biasa sholat malam
biasa kamu lakukan sholat malam, terus tiba-tiba kamu sakit, maka tetap kamu ditulis pahala amal ketika kamu mengerjakan sholat malam itu. Ah. Nggak, ini saya kesulitan menerjemahkan yang summa ajaza anhu fima ba'du itu berarti ketika lemah, terus fima ba'dunya apa Ustaz? Fima ba'du. Fima ba'du itu kalau diartikan secara harfiah artinya setelahnya ya. Maksudnya kebiasaan dia ketika mampu melakukan suatu amal tersebut, kemudian tiba-tiba di waktu berikutnya, mungkin hari esok atau lusa atau mungkin bulan depan ya, dia nggak mampu melakukannya, entah mungkin karena dia sakit atau dia mungkin lagi safar atau hal yang lainnya, seperti itu. Oh, berarti ketika ia lemah, setelahnya nggak mampu, bukan lemah. lemah. Ketika ia tidak mampu setelahnya, maka sesungguhnya ia sudah tercatat baginya pahala amal yang sempurna. Iya, jadi ada pahala amal, ada pahala niat, ya kan? Nah, kalau yang atas itu pahala amal, yang paragraf pertama ya. Ada kalau paragraf kedua ini pahala amal. Kemudian baru dalilnya. Iya, Kamilan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang hamba sakit, jika sakit, seseorang hamba sakit atau melakukan safar, maka dicatat baginya pahala seperti ketika dia mukim dan ketika sehat. Paham di sini maksudnya di sini? Nah, insya Allah. Jadi ketika dia biasa melakukan sholat malam di waktu dia sehat, ya, kemudian tiba-tiba dia sakit, kan nggak melakukan sholat malam kan karena nggak mampu ya, kelemahan dan nggak mampu. Nah ini dia tetap ditulis pahala amalnya secara sempurna, karena memang dia biasa melakukan. Nah ketika mungkin dia mau melakukannya, dia kok sakit atau hal lainnya yang udzur lainnya ya, maka dia tidak jadi melakukannya. Nah, maka orang-orang yang berangan melakukan kebaikan, fal mutamanni. Iya, orang-orang yang berangan-angan bukan sih? Dari Atamanah. Nggak ada suaranya, Ustaz. Suaranya? Nggak ada. Berharap. Misalnya kayak fahalu, ya, atamana antakuna fi sihah. Aku berharap kamu dalam keadaan baik. Nah, berharap. Orang yang berharap kebaikan. Ya. Maka orang yang berharap kebaikan, kemudian orang yang berharap kebaikan, Al-Haris, ia sangat ingin melakukannya. Enggak gitu. Orang ini tambahan. Jadi orang yang berharap kebaikan, orang yang semangat atas kebaikan. Nah, baru di sini penjelasannya ingkana jika dia. Harisnya semangat, Ustaz, apa gimana? Orang yang semangat, Haris. Haris itu orang semangat. Ana harisun alal khair. Saya orang semangat dalam kebaikan. Nah, berarti maka orang yang berharap kebaikan, orang yang semangat atas kebaikan, jika itu merupakan kebiasaannya, merupakan kebiasaannya, kemudian ia biasa melakukannya. Gitu. Maka ia dulu melakukannya, tetapi ia terhalang oleh penghalang. Terus? Maka telah dicatat atasnya pahala yang sempurna. Pahalanya pahala amalan yang sempurna ya. Pahala amalan yang sempurna. Nah, ini seperti penjelasan di atas ya. Jadi kalau biasa anti melakukan suatu kebaikan dan semangat dengan kebaikan tersebut, kemudian terhalang oleh satu penghalang, ini tetap ditulis pahala amalan secara sempurna bagi dia. Nah, kita tuh biasa menghadiri majelis taklim setiap malam Minggu atau malam Sabtu. Biasa melakukan majelis taklim, menghadiri majelis taklim. Kemudian tiba-tiba
qadarullah karena dia terhalang mungkin karena hujan atau karena sakit, ya tetap dia ditulis pahala amalannya secara sempurna. Nah, Ustaz. Ya, sampai sini paham ini berarti Oh. ini bedanya Masya Allah ya, paragraf pertama dan kedua ini. Insya Allah. Sampai sini Iya, sampai sini. kemarin yang gantikan Ibu Nilma siapa ya? Ana, Ustaz. Udah dibaca. Oh ini Anti ya berarti ya? Enggak, yang menggantikan yang kemarin. Ini sekarang bagian Ana sendiri. Oh gitu. Oh ya, ya Nah. sudah. Baik, yang berarti berikutnya Mbak Novika. Mbak Novika, tafadholi. Iya. Bismillah. Masalan. Oh, Kalau Fa- ada alif, kalau ada alif lam, habis lamnya ada alifnya itu ya, masalan itu ya. Dibaca masalan. famasalan idza kana al-insanu Ya. min adatihi an Ya. yusalli Yusolli ya. ma'al jama'. Oh ya, an yusalliya ma'al jama'ati fil masjidi walakinnahu habasahu habisin. Habisun. Sebagai fa'il dari habasa. Habasahu habisun. Terusin. Kanumin. Naumin. Nama, yanamu, nauman. Oh iya. Ini masdar ya. Kanaumin Iya. au maritin. Ini di fathah marodin. Au marodin. Nah, kalau marodin itu sakit ya, tapi kalau maridin saya misalnya anta marid, kamu sakit, ana marid, saya sakit ya. Kalau ada yang-nya. Au marodin penyakit, terus Au ma asbahahu iya. fa innahu yaktubulahu. Yuktabu. Dimajulkan itu ada ya-nya di doma ya. Yuktabu. Yuktabulahu ajron. Ajrol musalliyah. Ajrul. Karena yuktabu ini kan fiil mudhari majhul ya. Berarti dia butuh naibul fa'il. Maka yang di naibul fa'il adalah apa? Ditulis. Apa yang ditulis? Ajru. Ya, ajru musal. Jadi hukum naibul fa'il itu marfu. Ya Mbak Novika. Ya, nah ini sebagai naibul fa'il dari yuktabu. Yuktabu lahu ajrul musalli. Yuktabu lahu ajrul musalliyah. Enggak, musalli aja. Karena dia dalam keadaan majrur. Jadi fathahnya enggak dari fathah yang mulai. Pahala orang yang sholat. Terus ma'al jama'ati tamaman iya. min ghairi naqsin. Iya, min ghairi naqsin. Terus Wa kadzalika idza kana min 'adatihi iya. an yusalliya. An yusalliya. Kalau ada an ya, ya-nya naik, harokat huruf ya-nya naik. An yusalliya. An yusalliya. Ya, terus Tutawwi'an. ini wazannya apa ini? Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, tatawwa'a, yatatawwa'u, tatawwu'an. An yusalliya. Tatawwu'an. Iya, tatawwu'an. Jadi perhatikan juga untuk tasrif-tasrifnya ya, terus Walakinnahu ya. mana'ahu minhu mani'ain. Mani'un. Oh. Sebagai fa'il, mana'a menghalangi dia dari salat sunat tersebut, mani'un, sebuah penghalang. Sebagai fa'il dari mana'a. Terus Walam iya, terus yatamakan. iya. Min. Ini yatamakan. Iya benar, yatamakan. Oh. Karena ada lam.
Lam itu kan Oh iya. menjazmkan fiil mudhari ya. Mm. Ya, yatamakan. Minhu. Ya, terus. Fa'innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan. Iya. Wa kadzalika inna kana min adat. Hah? Kalau in kana in. Oh. Kalau habis in terus ada kana, itu dibacanya in ya, jangan inna kana, nggak ada inna kana, in ya. In kana. Ah, kalau habisnya itu fiil berarti dia baca in ya. Oke. Wa kadzalika in kana min adatihi an yasuma. Terus ya. Min kulli syahrin Iya. salah satu ayamin. Salah satu ayamin. Iya. Summa ajaza an dalika wa mana'ahu mani'un. Iya, terus. Fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan. Iya. Wa ghairuhu minal amsilatil kasiroti. Iya. Ini kasih roti sebagai apa ini? Naat. Naat dari mana? Amsilah. Kamu tahunya naat dari mana? Tahunya itu naat dari mana ini? Mu'anas ketemu mu'anas, ma'rifat ketemu ma'rifat ya. Ya. Tapi kenapa di sini amsilati jama'? Kenapa al-katsirati mufrad? Karena jamak taksir dihukumi mu'anas mufrad. Ah, Santi, ya benar. Jamak taksir dihukumi mu'anas mufrad. Tapi boleh juga kamu pakai katsirati gitu ya. Pakai jamak mu'anas salim boleh ya, katsirati. Baik, ini diartikan dulu. Ya. Sebagai contoh, Ya. ketika manusia Jika. Hah? Jika iza itu jika ya. Oh, jika. Sebagai contoh, jika manusia di Orang insan aja, insan itu. Seorang insan, seorang ya. Oh. Jika seorang Ya, seseorang terus min adatihi di apa ya? Jika seorang insan atau seorang dari kebiasaannya ya. Min adat itu kebiasaan Oh, adat. ya. Adatun kebiasaannya. Jika seorang di kebiasaannya an yusolli sholat bersama kelompok. Nah, sholat jamaah, ma'al jamaah itu sholat jamaah, sholat berjamaah. Oh, iya. Sholat berjamaah di masjid dan apa nih? Menahan. Akan tapi dia menahan. Yang menahan siapa ini? Habasah habisin. Dia terhalang oleh suatu penghalang atau dia tertahan oleh sebuah habis, sebuah penghalang atau sebuah penahan. Di sini disebutkan nakiro, mungkin bisa jadi penghalang itu karena sakit atau mungkin karena hujan atau mungkin karena hal yang lainnya. Disebutkan nakiro ya, umum. Akan tapi dia terhalang oleh sebuah penghalang gitu ya. Mungkin penghalang itu karena sakit kah atau penghalangnya karena hujan kah dan semisalnya ya. Terus Kanaumin tidur ya. Iya, terus kanaumin seperti tidur atau sakit. Iya. Oh, kaknya itu seperti ya? Iya, seperti. K itu K seperti. Seperti tidur atau sakit atau apa-apa yang menyerupainya. Iya, atau yang serupa dengan hal itu, yang semisal itulah ya, seperti mungkin
hal yang lainnya, mungkin dia hujan atau misalnya ya. Maka sesungguhnya Nah, telah ditulis ya. pahala Orang yang sholat pahala orang yang sholat bersama jamaahnya bersama jamaah tamaman apa? sempurna. Min ghairi naqsin, tanpa, min ghairi itu tanpa ya. Nah, Tanpa kekurangan. tanpa pengurangan, tanpa dikurangi maksudnya pahalanya. Jadi Tanpa pengurangan. Jadi orang yang biasa sholat berjamaah ya di masjid, ya, di masjid, kemudian dia terhalang oleh suatu penghalang, nggak bisa menghadiri jamaah, maka tetap ditulis baginya pahala amalan sholat berjamaah secara sempurna tanpa dikurangin pahalanya. Baik. Terus wakadzalika. Dan seperti itu jika begitu juga. Begitu juga jika dari kebiasaan sholat apa nih? Maksudnya dari kebiasaannya dia sholat tatawuan. Sholat tatawu itu sholat sunnah. Ya, sholat tatawu itu sholat sunnah. Berarti dari kebiasaan sholat sunnahnya gitu ya? Dari kebiasaannya dia sholat sunnah. Jadi begitu juga jika seorang insan tadi merupakan kebiasaan dia sholat sunnah, ya. Mungkin sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lainnya. Terus walakinnahu dan akan tetapi dia apa nih? Akan tetapi dia mana'ahu, terhalangi. Akan tetapi dia terhalangi dari penghalang? Enggak, terhalangi oleh suatu penghalang dari sholat sunnah tersebut. Ya. Minhu kembali ke tatawuan. Ya. Dia terhalangi dari sholat sunnah tersebut oleh sebuah penghalang, gitu ya. Walam yatamakan. Dan tidak mungkin tidak bisa melakukannya ya. Tidak mungkin. Tidak. Kalau ya tambahkan tasnya kokoh ya. Cuma di sini ya tidak memungkinkan bagi dia melakukannya. Terus dan tidak mungkin melakukannya, maka sesungguhnya ditulis apa nih? Bagi dia ajruhu kamilan, pahala yang sempurna. Pahalanya kamilan, secara sempurna. Pahalanya secara sempurna. Ini ya tadi seperti seorang sholat sunnah, misalnya nanti biasa sholat sunnah duha ya, kemudian biasa melakukan ya, kemudian ada penghalang yang menghalangi nanti tidak melakukan sholat duha, maka tetap ditulis pahala sholat tersebut secara sempurna tanpa min ghairi naqsin, tanpa dikurangi. Terus wakadzalika dan sebagaimana ya? Begitu juga. Begitu juga. Dan begitu juga dari kebiasaan. Jika dia ingkana. Dan begitu. Ingkana artinya apa, Ustaz? Ingkana. Jika dia. Ingkana jika dia, yaitu seorang insan tadi, min adatihi dari kebiasaannya itu an yasuma salah satu ayamin atau an yasuma min kulli syahrin salah satu ayamin. Termasuk dari kebiasaannya dia puasa di setiap bulan, dari setiap bulan 3 hari. Puasa apa namanya ini? Ayamul bid. Nah, biasa dia sholat puasa ayamul bid ya. Dan kemudian ajaza andalika. Balasan ya? Ajaza itu bukan balasan. Ajaza itu nggak mampu tadi, nggak mampu, lemah. Kemudian dia nggak mampu. Kemudian dia tidak mampu. Dari puasa 3 hari tadi ya. Terus dan mana'ahu mani'un. Apa tadi mana'a yamna'u?
Tidur. Apa? Naum, tidur. Mana'a, menghalangi. Oh iya, menghalangi. Dan menghalangi dia sebuah penghalang. Mani'un itu sebuah penghalang. Maka sesungguhnya Iya. tadi dulu ya. Wa mana'ahu mani'un. Jadi Iya. menghalangi dari penghalang. Menghalangi dari apa-apa yang menghalanginya ya. Enggak, dia terhalang oleh sebuah penghalang gitu aja ngartikannya biar enak. Oh, dia terhalang oleh sebuah penghalang. Maka sesungguhnya iya. yuktabu telah tertulis Nah, ajron kamilan. kalau telah itu kutiba, kalau yuktabu itu akan atau sedang. Tapi iya. akan ditulis bagi dia, Akan ditulis untuk dia, akan ditulis untuk dia pahala yang sempurna. ya, pahalanya secara sempurna. Kemudian Wa ghairuhu minal amsilatil katsirati. Apa ya ini? ghairuhu dan selainnya Dari yang semisalnya. Oh, dari permisalan yang banyak. Apa nih? amsilah itu contoh-contoh yang banyak. Hmm. Di sini kan beliau mencontohkan puasa 3 hari tadi ya, biasa puasa 3 hari, kemudian biasa sholat sunnah, kemudian biasa sholat ke masjid ya kan. Nah, wa ghairuhu minal amsilatil katsirah, dan yang lainnya dari contoh-contoh yang banyak. Berarti kamu bisa contohkan yang lainnya dalam masalah ini. Misalnya dalam apa ya? Dalam biasa bersedekah mungkin ya, biasa melakukan sedekah, kemudian tiba-tiba dia pengen sedekah kok terhalangi. Mungkin duit yang dia mau sedekahkan dipakai buat ngasih orang tuanya dulu atau misalnya, maka tetap ditulis bagi dia pahala sedekahnya. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Jadi dari 2 paragraf yang kamu baca ini ya faedahnya bagus ya, sama seperti penjelasan di atas tadi, karena ini hanya memberikan contoh saja. Yang kamu baca ini contohnya, kalau yang atas tadi itu dibaca Ibu ini penjelasannya ya. Iya. Baik. Kemudian sebelumnya bisa dibalikin nggak ini? Apa Ibu Adelin? Kemudian saya perhatikan kata amma ya di atas itu tadi dibaca Ibu ini. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udri. Ini amma ini saya mau nanya sebentar sama yang belum ditanya tadi ya. Ummu Ibrahim, amma ini huruf apa ini? Huruf tafsil, Ustaz. Huruf Tafsil. tafsil. Harus ada jawabnya ya. Maksudnya, Ustaz, Amma ini sebentar kata Ummu Khala. Ummu Khala. nama Ustaz. Amma itu huruf apa? Amma. Wallahu a'lam, Ustaz. Ya, huruf syarat ya. Harus ada jawabnya. Jawab syaratnya yang fa'innahu ya, Ustaz. Ada fa. Nah, ketika ada amma, maka nanti jawabnya pakai fa. Ini wajib ya, wajib pakai fa. Amma idza kana ya'malu sampai summa ajza'anhu fi ma badu fa innahu yuktabu lahu ajrul amali. Ya, itu jawabnya adalah fa itu ya. Yang sini paham ini faedah ini? Ibu Weni? Jadi huruf syarat dan tafsir ya, Ustaz. Iya. Ustaz. Tafsil ya. Cuma diingat-ingat kalau ada amma, dia harus ada jawabnya fa ya. Misalnya amma ba'du fa inna asdaqal hadithi. Nah, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah dan seterusnya. Kemudian ini yang baca berikutnya siapa ini? Ana Ustaz. Siapa ini? Bentar. Ummu Haulah. Ummu Khala. Baik, teruskan. Ya dibaca tafadholi. Qala syarih amma idza kana laisa min adatihi an yaf'alahu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyati faqat duna
duna ajru duna ajril amali. Langsung lanjut Ustaz. Suaranya Ustaz. Kenapa dibaca majrur ajri? Kurang tahu. Ya, dia kalau dia masuk pada isim ya, dia seperti dorof ya. Jadi setelahnya duna itu majrur ya. Biduni ilmik. Jadi Ya. hali kahaluka biduni. Keadaanku sama seperti keadaanmu tanpa aku. Atau ya pokoknya kalau ada duna ya, itu setelahnya kasroh ya. Ajri. Terus wadalilu dzalika Wadalilu zalika anna fuqara as-sahabati radhiyallahu anhum qalu ya Rasulullah sabaqona ahlu dusuri bid-darajatil ula ya, wan na'imil muqibi yakni inna ahlal amwali sabaquhum bisadaqati wal atiki. Faqala itki. Oh itki. Itki itu pembebasan budak, membebaskan Oh budak. itkun ya. Bisadaqati wal itki faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun illa man amila mislama amiltum faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburo kulli sholatin salasan wa salasina fafa'alu fa'alimal aghniya'u bizalika fafa'alu mislama fa'alu faja al-fuqara'u ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullahi sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mislahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azimi walam yakul lahum innakum adraktum ajra amalihim walakin la syakka anna lahum setelah anna lahum ajroniyati til amali. Iya, baik. Terus? Iya, Ini terus kan? sampai sini Ustadz saya catatnya. Ya. Jadi artikan dulu. Adapun jika dia bukan merupakan kebiasaannya, bukan merupakan apa yang biasa dia kerjakan maksudnya. Fa'innahu maka sungguhnya dicatat baginya hanya pahala niat saja. Iya. Tanpa pahala amalan dia. Dan dalil hal demikian. Sebentar. Jadi ini bedanya kalau orang itu biasa melakukan amalan tersebut, kemudian dia lemah dan nggak mampu, maka ditulis pahala amal secara sempurna ya. Tapi kalau bukan dari kebiasaannya dan dia berniat baik dengan amalan tersebut ya, ataupun berniat untuk mengamalkan tersebut kemudian tidak tersampaikan, tidak terrealisasikan, maka ditulis pahala niat saja. Bedanya ya. Terus? Dan dalil hal demikian bahwasanya orang-orang fakir dari para sahabat radhiyallahu semoga Allah meridhoi mereka berkata, wahai Rasulullah telah mendahului kami orang-orang kaya dengan tingkatan yang tinggi. Ya. Kemudian dengan berbagai kenikmatan dan juga tempat tinggal. Yakni bahwasanya orang-orang yang memiliki harta itu mereka telah mendahului mereka, yaitu mendahului di sini orang-orang fakir dengan pahala sedekah maupun pembebasan dari kemiskinan ya Ustaz. Membebaskan budak. Itu membebaskan budak itu artik. Itkun itu membebaskan budak ya. Membebaskan budak kan termasuk pahala juga. Bahkan bisa sebagai kafarah ya. Terus faqala Nabi Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan
mengetahui adroktum Apa adroktum maukah gitu ya? Maukah aku oh, kabarkan kepada kalian maukah sesuatu aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian mengerjakannya kalian akan mendapati Ustadz ya. mendapati orang yang akan mendahului kalian. Walam yudrikum ahad Adroktum itu ya memang mendapati secara bahasa, cuma di sini mungkin bisa apa? menyusul orang yang mendahului kalian dalam arti kan mereka lagi berlomba-lomba ini dalam amalan nih. Orang kaya beramal dengan ini. Nah, kalau kalian nanti kabarkan dengan hal ini, kalian bisa menyusul orang-orang kaya tersebut, maksudnya bisa apa sih, bisa melampauinya ataupun menyusulnya gitu. Iya, menyusul. Terus Walam yudrikhum ahad, dan tidak seorang pun yang bisa menyusul kalian kecuali orang yang melakukan amal yang semisal dengan amalan kalian, apa yang telah kalian amalkan. Iya, terus Fakola, maka kemudian beliau melanjutkan bersabda, kalian bertasbih dan kalian bertakbir dan kalian bertahmid di penghujung sholat sebanyak 33 kali. Baik, di sini kata duburo, ini secara bahasa artinya penghujung ya. Nah, di sini para ulama nanti mereka sering berselisih. Para ulama ini sering berselisih dalam masalah doa-doa yang diucapkan sebelum salam dan setelah salam ya. Di antara makna dubur ini memang penghujung. Ada yang mengartikan sebelum sholat, ada yang mengartikan setelah sholat. Nah, kalau di sini tusabih dan tukabir dan tahmid itu dilakukan setelah sholat ya. Dilakukan setelah sholat. Ya, dilakukan setelah sholat sebanyak 33 kali. Ya, setelah Bapak sholat. Ali setelah sholat ya. Terus? Maka mereka melakukan Pak Alima. Kemudian orang kaya pun akhirnya mengetahui hal demikian. Fa'alu mislama fa'alu. Maka mereka pun mengerjakan yang semisal dengan yang orang fuqara tadi kerjakan. Faja al fuqara, kemudian datanglah orang fakir kepada Rasulullah SAW dan mereka berkata, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, sami'a ikhwanana, telah mendengar saudara, enggak. Ahlul amwal. Jadi orang-orang kaya telah mendengar saudara-saudara kami dengan apa yang kami kerjakan. Tunggu. Sami'a, antum baca ikhwanana atau ikhwanuna? Oh iya tadi ya. Antum baca dulu nih. Antum tentukan kata ikhwanuna dulu, nanti kamu bisa mengartikan yang benar. Ikhwanana atau ikhwanuna? Sebentar Ustaz. Yang berkat yang datang kan orang miskin, berarti ikhwanuna. Ikhwanuna ahlul amwal. Ahlul amwal ini badal dari ikhwanuna ya. Maksudnya tetap doma, ini badal. Badal. Sami'a ikhwanuna yaitu ahlul amwal. Ikhwanuna, saudara-saudara kami, itu yang sahabat-sahabat yang kaya telah mendengar. Itu ahlul amwal, telah mendengar apa yang kami kerjakan, gitu ya. Iya. Jadi sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Saudara-saudara kami yaitu orang-orang kaya telah mendengar apa yang kami telah kerjakan. Fa'alu mislahu. Kemudian mereka pun akhirnya mengerjakan semisal hal itu. Maka Nabi SAW bersabda, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Keutamaan Keutamaan. Jadi di sini kan orang-orang miskin mengadu kepada Rasul, wahai Rasul, orang-orang kaya itu melebihi kami dari beberapa derajat ya. Kenapa? Karena ketika kami beramal ini, mereka beramal ini. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta, kami nggak mampu, nggak bisa. Jadi mereka tetap di atas kami kan gitu. Nah, sahabat ini minta supaya biar bisa seimbang dengan mereka ataupun bisa sejajar dengan mereka. Kemudian dikasih amalan, yaitu baca tasbih, tahmid, dan takbir itu. Nah, kemudian orang-orang kaya juga mengetahuinya. Akhirnya diamalkan juga. Orang miskin nggak lagi, mereka melakukannya. Kata Rasul jawaban terakhirnya apa? Yaitu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, terus? Walam yakful lahum, dan Nabi tidak berkata kepada mereka gitu ya Ustaz? Iya, Nabi tidak berkata kepada mereka. Siapa di sini? Orang-orang fuqara ya.
Qara. Innakum adraktum ajra amali. Sesungguhnya kalian telah menyusul pahala amalan mereka, tetapi tidak diragukan bahwasanya gimana? Bahwasanya bagi mereka lah pahala niat untuk beramal. Innakum adraktum ajra amalihim. Sesungguhnya kalian Nabi tidak mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat, kalian telah mendapati pahala amalan mereka kan. Walaupun para sahabat kan meniatkan kan ya. Karena pengen seperti sahabat-sahabat kaya, tapi kata Nabi, kamu nggak dapat pahala seperti yang mereka amalkan. Akan tetapi nggak ragukan lagi bahwasanya mereka orang miskin ini mendapatkan pahala niat amalnya. Niat amalan tersebut. Iya. Ya, Taib. Paham di sini ya. Nah, kemudian siapa lagi nih, Bu Ibrahim ya? Umu Ibrahim? Taib, Umu Ibrahim? Iya, Umu Ibrahim. قال الشارح رحمه الله تعالى ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير. Ulangi, faja'ala ينفقه. Iya, terus? ينفقه في سبل الخير. وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. أي سواء في أجر النية. أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر من شاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شئبا إلا وهم معكم. ويدل لهذا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم لا يصيبهم طمع ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Udah Ustaz. Ya, diartikan dulu. Walihada, dan dalam hal ini Nabi Sallallahu Walihada, karena inilah. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan iman Allahu mengenai orang yang telah Allah berikan kepadanya malan harta. Iya, terus menjadikan yunfiquhu dan dia menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan. Subul, perhatikan kata subul. Subul ini jamak dari sabil ya. Sabil satu, jamaknya subul ya. Ya, jalan-jalan kan Ustaz? Ya, jalan-jalan. Subul maknanya jalan-jalan. Subulus salam, jalan-jalan keselamatan ya artinya. Terus kita sering dengar kata subulus salam ya, kitab syarah.
Bulughul Maram, Subulus Salam, juga syarah Nawaqidul Islam. Nah, ana ingat satu kitab Subulus Salam, ya, syarah Nawaqidul Islam. Itu kitab, masya Allah, bagus sekali. Itu punyanya muridnya Syekh bin Bas, tapi kalamnya semua kalam Syekh bin Bas semuanya. Kemudian dirangkum oleh beliau Muhammad siapa ya, Roji'i kalau nggak salah, tuh lupa. Nah, tapi kitab itu bagus. Subulus Salam, kitab Nawaqidul Islam, syarah Nawaqidul Islam. Saya teruskan fi subulil khair. Nah, suatu ketika ada seorang laki yang fakir, dia berkata, jika saja Seandainya ya saya seandainya saya memiliki harta, seandainya saya memiliki harta seperti hartanya Fulan, sungguh saya akan beramal dengannya seperti amalan si Fulan. ya mau disedekahkan ya. Terus Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwa biniyatihi, maka ia mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Fa'ajruhum sawaun, maka keduanya pun mendapatkan pahala yang sama. pahala keduanya sama ya. Ajruhuma, pahala keduanya sama. Ai sawaun fi ajri niyati, yaitu sama dalam hal pahala dalam niatnya. Pahala niat ya, ingat ya, pahala niatnya sama ya. Adapun pahala Kenapa? amal maka dia ditulis, Hah? maka dia tidak ditulis pahala untuknya kecuali jika dia memang terbiasa melakukan amal tersebut. Iya, jadi kalau sungguhnya dia tidak ditulis baginya ajruhu, pahala amalannya ya, kecuali memang jika kebiasaannya dia itu mengamalkan amalan tersebut. Terus Fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini ya, merupakan betul ada bahwasanya isyarah, ada petunjuk. ya, ada petunjuk Hah? bahwasanya barang siapa yang keluar di jalan Allah, Ya. misalkan fil ghazwi, dalam perang, wal jihad fisabilillah, fa inna lahu mimsyahu, maka sesungguhnya untuknya pahala Perjalanannya atau saya perjalanannya. mimsya ini sih apa ya Ustaz? Ini masdar mimi kalau nggak salah. Masdar mimi. Na'am, Ustaz. Nah, ya masdar mim Ustaz. Dari Terus perjalanannya. Bentar Ustaz. Ummu Ibrahim suaranya kecil. iya, soalnya kecil. Duh, anak ini udah hampir 2 bulan suaranya habis. Ini kedengeran Mbak Adelin? Iya, cukup ini. Iya. Cukup. Nah, kemudian walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masirtum masiran, kalian menempuh suatu perjalanan, Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, qata'tum wadiyan wala syi'ban, dan tidaklah kalian melintasi lembah dan lereng, ila wahum ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian, maksudnya mendapat pahala yang sama dengan hukum kalian yang berperang gitu Ustaz. iya. Wa yadullu lihadza qauluhu ta'ala, dan dalam hal ini ya dulu Bentar ya, anak keluar dulu sebentar, ada yang telepon jadi suaranya kecil.
Halo? Nah, Ustaz. Saya ulangi lagi, tadi saya ada telepon masuk, jadi suaranya kecil, kemudian saya keluar, ini udah masuk lagi. Dari ayat tadi ya? Waya dulu. Waya Lihat dulu. Ta'ala. Dan hal ini dulu itu menunjukkan. Hal ini ditujukan oleh firman Allah Ta'ala. Zalika. Yang demikian itu karena mereka itu tidak ditempa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Ya, terus wala yanaluna. Dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka suatu amal kebajikan. Ya, terus? Innallaha la yudhi'u. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, terus wala yunfiqun. Dan tidaklah mereka memberikan menginfakkan baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah, maksudnya untuk berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan. Untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi sayangnya di sini wala yaqtauna wadiyan ya illa kutiba lahum ya. Halo? Nah, Ya, teruskan. Habis sudah ya? cukup Ustaz. Yang terakhir Mbak Lesmawati ya. Ustaz nanya dong. Iya. Lihat jaziyahumullahu ahsana di sini isim tafdil ya Ustaz. Isim berarti. Iya, isim. Maksudnya bukan Hasuna terus bukan ahsana fi'il madhi bukan ya Ustaz? Bukan, ini isim. Jadi memang bentuk isim tafdil itu serupa dengan isim dengan fi'il madhi wazan af'ala. Nah, ketika di dalam keadaan mansub persis ahsana. Ahsana itu yang paling baik. Kalau ahsana dalam fi'il madhi dia bermakna melakukan kebaikan. Kemudian Ustaz, yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Iya. Kan itu kenapa kanu Ustaz bukan yakunu? Kenapa? Kenapa kanu tidak yakunu? Kan setelahnya fi'il mudhari juga. Kanu ini bermakna lampau. Jadi kalau kata kanu, setelahnya fi'il mudhari kan, itu tetap bermakna madi. Ya, bagus ini pertanyaan jelimet ya, yang rumit. Karena ketika kana ini kan fi'il madi ya, bermakna lalu, kemudian setelahnya ya'maluna fi'il mudhari, dia juga bermakna madi. Karena menceritakan apa yang telah berlalu. Jadi agar Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan ataupun sebaik-baik apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dulu lakukan, apa yang dulu mereka lakukan. Ini jadi yang ikut makna madinya ya'maluna ya. Meskipun dia mudhari. Ini anak pernah dapatkan dulu, lupa cuma anak ya. Kenapa kok setelah kana ini filenya mudhari, enggak yakun gitu ya. Nah, di sini kanu ini fi'il madi. Nah, setelahnya fi'il mudhari ini bermakna madi karena menceritakan perbuatan yang telah lalu, yang telah mereka kerjakan. Seperti itu insyaallah yang seingat Ana. Satu lagi Ustaz. Maaf teman-teman. Maksudnya kadang itu bingung ya Ustaz. Kalau dikasih pertanyaan, apakah semua isim itu bisa dijadikan berwazan af'ala? Kapan fi'il itu bisa dikasih wazan af'ala apa fa'ala gitu Ustaz? Oh, kamu harus tahu dulu wazan af'ala itu fungsinya memuta'adikan fi'il yang lazim. Jadi kamu harus tahu fi'il lazim. Fa'ala juga sama Ustaz. Kenapa? Yang fa'ala juga sama. Fa'ala juga sama mentak dia.
Iya, minta dia, cuma ada bedanya. Kalau fa'ala yufa'ilu ini bermakna taksir kalau nggak salah ya. Banyak, bermakna banyak. Bermakna banyak. Jadi bisa jadi yang banyaknya itu bermakna banyak atau sering. Bisa jadi yang banyak itu fa'ilnya atau yang banyak itu maf'ulnya. Nah, kalau af'ala dia muta'adikan. Sama muta'adikan juga, memang muta'adikan yang lazim menjadi muta'adikan yang tadinya lazim, yang menjadi muta'adi. Nah, kalau fiil yang 3 huruf sudah muta'adi, maka nggak perlu lagi dijadikan wazan af'ala atau wazan lainnya supaya dia muta'adi, karena sudah muta'adi, biasanya seperti itu. Jadi kalau fiil yang dia sudah muta'adi, ya sudah, yang 3 huruf itu sudah muta'adi, jangan dimuta'adikan dengan 4 huruf. Tadi apa lagi? Gimana tadi, gimana? Misalkan iya, Jadi misalkan pada ayat 121 itu wala yunfiquna. Boleh misalkan wala yunafiquna. Kan kalau misalkan artinya mentak dia itu Ustaz, anak kalau pertanyaan itu anak nggak ini tahu. yang seperti ini kita sering dengar dari kalam Arab. Nah, karena orang-orang Arab, Betul. nah karena kita belajar bahasa Arab, ya kita lihatin orang Arab. Karena orang Arabnya itu memutadikannya dengan wazan af'ala, anfaqo, yunfiku, ya kita ikuti gitu. Jadi kita nggak bisa membuat asal membuat nafaqo yunafiku, nggak bisa itu juga, nggak sembarangan itu berarti gitu. gini. Jadi patokannya juga kita harus melihat kalamnya orang Arab biasa menggunakannya. Berarti misalkan bisa dijawab selain misalkan memang fungsinya sama-sama tak dia, kita juga harus memperhatikan bagaimana biasa orang Arab mengatakan gitu. Nah, iya, penggunaannya orang Arab, karena kan kita sedang belajar bahasa Arab kan gitu ya. Ya kadang-kadang memang ada juga yang apa ya, bahasa Arab tapi rasa Indonesia gitu. Karena yang orang yang hafal tasrif biasanya kadang-kadang suka main masuk-masukkan aja. Fil ini dimasukkan wazan ini gitu. Nah, ini nggak semudah itu juga. Kita sering banyak baca, makanya kita sering banyak baca. Kenapa? Karena kita akan mengetahui penggunaan orang Arab dalam bahasa Arab tersebut. Seperti misalnya ini anfaqo yunfiku. Kenapa kita tidak nafaqo yunafiku? Karena orang Arab menggunakannya dengan anfaqo yunfiku gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nanti di akhir Ana mau nanya lagi. Syukran Ustaz. Iya, kalau Anda mampu jawab, Anda jawab. Kalau enggak ya PR ya. Karena banyak yang lupa juga Anda juga. Tanya sekarang pun nggak apa-apa loh, Uhti. Nanti melama-lamakan Bu. Nggak apa-apa. Saya nggak nyampe sini juga ilmunya masih bingung. Dengan 4 itu kemarin tuh Ustadz Syaikhah tuh kan bilang kan kalau belajar tahsin tuh ada Syaikhahnya ya dari Arab. Iya. Jadi memang benar nggak ada sih ma'iyah itu nggak ada ya Ustadz ya. Yang ada sama'iyah. Kalau misalkan mau dibuat masdar sinai ya Ustadz. Sinai ya, mazhab Sinai. Nggak bisa. Si ma'iyah nggak ada ya Ustadz. Adanya sama'iyah. Jadi dari pola masdar dikasih ya musyaddadah setelahnya tak marbutoh. Nah, kata beliau itu kalau di Arab itu nggak ada sama iyah atau simaiyah itu nggak ada, adanya sama iyah. Sahih ya Ustaz. Alam mana nggak tahu. Iya kadang begitu Ustaz, kalau maksudnya kita kadang ya, maksudnya guru kita yang maksudnya guru teman-teman kami yang dari Arab pun tuh kadang kayak misalkan mardotillah itu kan masdar dari ridho apa Ustaz? Rodia ya ridho ya. Kata beliau itu mardotillah misalkan kan berarti taknya itu sebenarnya tak marbutoh ya mardotun Ustaz. Tapi kata beliau tuh sebenarnya taknya itu aslinya sukun gitu. Kok itu mau disukun ya Ustaz? Ya kalau dia sebenarnya kalau untuk huruf untuk isim ya nggak ada yang hurufnya disukun, nggak ada. Kenapa? Karena isim nggak menerima tanda sukun. Nah, ya, kalau gitu. Cuma karena orang Arab itu biasanya mereka kan kalau membaca di akhir itu mereka mematikan semuanya memang. Misalnya hadal bait gitu aja ya, hadal bait. Nah, itu tanya itu biasanya mereka mensukunnya mematikannya. Kalau di akhir ya, tapi kalau disambung harus misalnya marudhatillah atau marudhatullah gitu. Harus ada sambungannya, kalau apa harus ada rokatnya gitu kalau disambung. Tapi kalau memang
nggak disambung ya mardoh gitu aja. Soalnya seperti itu. Dan perhatikan juga orang Arab memang kalau untuk ngobrol ya jago ya. Cuma kalau untuk ilmu nahwu dan sorof juga mereka harus belajar juga. Untuk nahwu sorof mereka harus belajar juga. Jadi juga kita juga jangan, bukan kita sombong ya, maksudnya kita juga jangan minder mereka orang Arab itu jago jago nahwu sorofnya belum tentu juga. Benar, Ustaz. Karena Anda pernah mendapatkan beberapa kali Anda mendapatkan di taklim, bukan di taklim sih ya, di apa? Di grup online, ketika pengajar dari Mesir dia membacakan kitab, kalau nggak salah itu Al-Arabiyah Baina Yadik itu, ada beberapa kata yang mereka keliru. Ketika saya cek, terus saya tanyakan sama yang benar-benar orang Arabnya yang jago nahwu sorof, ya keliru memang. Dan dia mengaku sendiri, orang Arab itu mengakui kalau untuk nahwu sorof itu nggak seperti kita ngomong Arab katanya gitu. Nahwu sorof itu mereka harus belajar juga. Jadi apa ya, untuk kalau untuk nahwu sorof memang apa yang jelimet lah gitu istilahnya lah ya. Satu Ya. lagi Ustaz. Apa? Satu lagi ya. Itu kata simai itu yang benar simai atau sama'i Ustaz. Kalau misalkan itu satu dan juga itu di usul itu dia sihu apa ya Ustaz? Yang kata samai atau simai gitu. Yang benar itu simai atau samai. Kalau Ana lihat di kamus itu samai. Sama. Tapi kalau kita Ya. belajar kan, kalau masdar dari fi'il sulasi mujarrad itu masdarnya simai. Tapi kalau Ana cari kata simai di kamus, misalkan kamus Munawir adanya di fathah samai. Samai ya di Ustaz. fathah. Iya, samai. Itu sigu apa ya Ustaz? Sikonya Allah alam, mungkin ya antum bisa cari di tempat yang lain coba. Antum coba bantu cari coba di Google ya. Itu Ustaz, Ana itu ada temen, ada murid itu yang kayak gitu, maksudnya begitu kritis gitu. Kalau apa ya, kalau bahasa Arab itu Aku ditanyakan. kalau nasihat Ibnu Utsaimin itu untuk persisian misalnya persisian bahasa Arab, kamu cari yang mudah dan masyhur pertama itu ya. Kedua, kalau yang kata-kata ataupun pertanyaan ataupun semisal apa ya, unek-unek yang nggak terlalu penting banget itu ya lewatkan saja. Soalnya apa, kalau bahasa ini nggak ada habisnya nanti dibahas. Nah, Ustaz, Ana bisa jelaskan demikian. Syukur. Ya. Maulahu khairan. Kalau Anda sendiri pribadi pun kalau ditanya tentang ini ya, Anda nggak banyak tahu memang, Anda nggak pernah mendalami gitu. Kecuali beberapa penggunaan misalnya huruf ini untuk apa gunanya. Memang anak-anak suka cari gitu. Tapi kalau untuk yang jelimet itu anak nggak terlalu ngurusin sekali. Iya, emang sempat ditanya tuh Ana ya, maksudnya Ana belum tahu, tapi coba nanti Ana tanyakan ke guru Ana ya gitu, Ustaz. Tapi kalau ada maksudnya saran demikian kan Ana bisa sampaikan. Udah gini aja nanti coba kamu catat apa yang kamu tanyakan, nanti dikirim ya ke grup, nanti coba Anda bantu cari ya. Syukron, na'am, Ustaz. Ya. Jadi kalau ada unek-unek sesuatu yang mungkin kamu pengen bertanya, tanya aja di grup, nggak apa-apa, kamu tulis apa yang ingin kamu tanyakan, kamu tulis, nanti insya Allah kalau mungkin waktunya luang ya, mungkin setelah pulang kerja atau mungkin habis subuh Ana bantu cari. Karena juga Ana masih butuh tambahan ilmu kan, Ana butuh tambahan ilmu, barangkali Ana dapatkan faedah dari pertanyaan kamu. Baik ya. Nah, ini terakhir ya. Yang terakhir, siapa yang membaca ini? Ukhti Lesmawati ya? Iya Ustaz. Ayo tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhiru hadza anna rajula idza tawadda'a fi baitihi wa asbaghal wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhriju illa salatu wa innahu la yahdu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha
khoti'atan. Ya, terus Artiin dulu, Ustaz. teruskan sampai habiskan dulu bacanya, nanti artinya belakangan. Wahada min fadlillah azza wa jalla. Ah, Wahada min fadlillah ya azza wa jalla an takuna wasailul amalu fiha hadzal ajrul ladzi bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahul muwafiq. iya. Terus Wa'an Abi Yazida Ma'ni bin Yazida bin Ahnasi radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawadu'aha inda rajulin fil masjidi. ya, terus Fajitu fa'akhazat Fajitu fa'akhazat enggak, Fajitu Ya Ustaz. fa'akhadtuha Fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu ya, faqasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu walaka ma akhadta ya Ma'nu rawahul Bukhari. ya. Asyarhu هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء فجاء ابن Faja'a benuhu ma'nu fa'akhadha wa rubbaha yakunu dalikar rajulu Warubbama ya yakunu yakunu dalikar rajulul ladzi wa kulla fiha lam ya'lam annahu benu Yazid wukila ini ya. Afan ini. Ini yang pas ini wukila. Warubbama yakunu dzalika ar-rajulul ladzi wukila fiha lam ya'lam annahu wukila. Ya, wukila ya. Ya, nanti kamu akan tahu artinya ya. Wukila fiha lam ya'lam annahu benu Yazida. Terus wa yuhtamalu annahu a'tahu li'annahu minal mustahiqina. Baik, perhatikan dulu ya. Sampai sini bacanya atau masih lanjut? Enggak, udah. Udah, terus ya, diartikan. Udah, Ustaz. Ya, diartikan. Dan pandangan ini itu Ustaz. Nazir itu semisal ini. Oh, dan semisal ini. Ini yang semisal dengan ini, maksudnya penjelasan di atas tadi ya. Dan semisal ini, bahwa laki-laki itu jika dia berwudu di rumahnya, maka sempurnalah wudu itu. Lalu dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak keluar kecuali sholat. Ya, tidak Maka mengeluarkan dia kecuali sholat, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali sholat ya, karena sholat ya. Terus dan tidak maka sesungguhnya tidak mengeluarkannya kecuali sholat.
maka sesungguhnya ia tidak melangkahkan langkahnya kecuali Allah meninggikan baginya derajatnya Ah, dan menghapus darinya dosa-dosanya. ya, kesalahan-kesalahannya. Terus, Dan ini keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Keadaannya apa ini? keadaan Wasail. wasail itu perantara atau sarana, atau ya perantara ya wasail. Keadaannya sarana perbuatan itu di dalamnya ada pahala. Ya, jadi sarana ataupun perantara amalan itu di dalamnya itu ada pahala ini. Jadi kan Ada amalannya pahala apa? ini. Jadi sebelum sampai ke sholat Iya. tadi ada pahala-pahala gitu ya dalam amalannya yang telah dijelaskan oleh Yang Rasul. telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menghendakinya. Enggak, wallahul muwafiq itu doa dan Allah yang memberikan taufik gitu. Dan Allah yang memberikan taufik. Wallahul Allah yang muwaffiq. memberikan taufik. Allah yang memberikan taufik. Terus yang hadis kelima ya, al-haditsul khamis. Al-hadisul khamis, hadis kelima, dan dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Ahnas, semoga Allah meridhai mereka. Iya. Dan dia dan ayahnya dan sahabat-sahabat kakeknya. Enggak, itu dia bapaknya dan kakeknya merupakan para sahabat. Oh. Dan Ya. dia dan ayahnya dan kakeknya merupakan para sahabat. Ya, jadi anak bapak kakek sahabat ya. Terus telah berkata keadaannya Yazid. Enggak, karena abi dulu bapakku. Oh. Dulu Abi telah berkata. Ia berkata, karena abi dulu bapakku. Bentar Ustaz, ini hilang nih. Oh, hilang. Lari ya. Bentar. Dulu bapakku dikeluarkan dinar-dinar sebagai. Ana mau tanya ini Yazid ini kedudukannya sebagai apa ini? Karena abi Yazidu. Karena abi Yazidu. Apa Ustaz nggak tahu? Nggak tahu. Adilin? Badal ya Ustaz ya. Badal ya. Baik, Mas Santi. Ya, dulu bapakku yaitu si Yazid gitu ya. Akhroja. Dikeluarkan dinar-dinar sebagai. Akhroja apa? Akhroja. Kalau khoroja keluar, kalau ikut wazan af'ala akhroja mengeluarkan. Dulu bapakku mengeluarkan dinar-dinar gitu. Iya, beberapa dinar. Dulu bapakku mengeluarkan beberapa dinar sebagai sedekah dengannya. Ya, jadi kemudian dia wadu'aha. Lalu dia meletakkan dinar-dinar tersebut. Lalu dia meletakkannya. Ya, hanya ini kembali ke dinar ya. Fawadu'aha, kembali ke dinar ya. Dia meletakkannya ataupun dia meletakkan dinar-dinar tersebut inda rajulin fil masjid. Dia meletakkannya kepada seseorang di masjid. Dan artinya itu seseorang di masjid. Meletakkan di sini maksudnya menitipkan ya dinar tersebut untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Terus haji itu maka datang. Siapa yang datang? Ja'a nih. Aku. Maka aku datang itu Ustaz. Ya, aku datang. Lalu maka aku datang
Lalu lalu mengambilnya, mengambil apa ini? mengambil ini tadi, Apa? dinar-dinar tadi kan? Nah ya, itu anaknya yang mengambilnya berarti ya. Bapaknya yang sodako, anaknya mengambil. Terus? Maka aku datang mengambilnya, maka aku pergi dengannya. Aku fa'ataituhu, aku mendatangi dia dengan membawa biha, dengan membawa dinar-dinar tersebut. Aku mendatangi bapakku ini dengan membawa dinar-dinar tersebut. Ya, terus Fakola, di sini siapa yang berkata? Yazidnya, bapaknya berkata. Terus? Demi Allah, Demi Allah. ya gitu Ustaz, demi Allah. Aratu. Ma iya kak, bukan kamu yang aku inginkan. Bukan kamu yang aku inginkan. Ya. Maka Khosam tu ila berdebat Rasulillah. dengannya. Enggak, fa khosam tu aku pun khosam itu apa ya, semacam kayak berdebat, cuma agak kayak berselisih lah gitu. Aku pun ya khosam, apa di sini mana khosam? Siapa yang bisa dengan baik ini khosam? Adilin? Iya Ustaz, saya belum dapat Ustaz. Hah? Belum dapat. Novika, Mbak Novika? Bertengkar ya Ustaz? Iya, bertengkar, semacam kayak ya adu mulut gitulah ya, kosong, bertengkar lah ya. Mengadukan. Adu mulut bukan berdebat. Hah? Bukan berdebat, enggak, lain, beda maknanya. Enggak, kalau debat itu jidal ya, berjidal, berdebat. Kalau kosong itu semacam kayak bertengkar, cuma apa ya, ya kayak saling adu argumen dan saling apa ya. Nanti coba dari kamus mungkin. Ini berbantah. Ya, berbantah-bantahan lah gitulah, semacam kayak berbantah-bantahan. Terus fakhosam tuh, aku pun membawa permasalahan ini kepada Rasul gitu ya. Fakhosam tuh membantahnya, maksudnya membawa beliau ke Rasul gitu. Bukan mengadukannya itu, mengadukannya kepada Rasul. Jadi mengadukannya gitu. Permasalahan ini kepada Rasul gitu ya. Khosam. Maka berkata pada kamu. Maka Rasul berkata. Maka Rasul berkata padamu itu. Enggak, laka untukmu. Untukmu. Maka Rasul berkata untukmu. Apa yang kamu niatkan, wahai Yazid? Ya. Dan untukmu. Dan untukmu apa yang kamu ambil? Iya, wahai Ma'an. Wahai Ma'an. Ya. Jadi ini kan ceritanya bapaknya ini sodako, ya mau sodako, mengeluarkan beberapa dirham atau beberapa dinar, dia ingin sodako, kemudian dititipkan ke seseorang di masjid agar nanti diberikan kepada orang yang berhak gitu kan. Ternyata yang ngambil itu anaknya, ya, anaknya. Nah, kemudian kata bapaknya, wallahi demi Allah bukan engkau yang aku inginkan wahai Ma'an, karena aku sodako itu bukan buat kamu. Kemudian Ma'an ini ya berbantah-bantah dengan bapaknya, kemudian diadukan ke Rasul. Kata Rasul, ya untukmu apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan untukmu apa yang telah kau ambil wahai Ma'an. Kita baca syarahnya ya. Lagi. Hadis ini. Hadis ini yang mengingatkannya mu'alif rahimahullah. Dakaro itu menyebutkan, yang disebutkan oleh mu'alif. Yang disebutkan oleh mu'alif, semoga Allah merahmatinya. Ya. Di cerita Ma'an bin Yazid dan ayahnya. Dalam cerita Ma'an bin Yazid. Dalam cerita Ma'an bin Yazid dan ayahnya, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa ayahnya Yazid mengeluarkan beberapa dirham. Bahwa ayahnya, yaitu si Yazid, itu bukan bapaknya Yazid. Ya. Ayahnya yang bernama Yazid
mengeluarkan bahwa ayahnya yang bernama Yazid bernama gitu. Yazid mengeluarkan beberapa dirham yang dititipkan seorang di masjid gitu aja mengartikannya ya. Kalau diartikan secara harfiah ini agak dititipkan kepada seseorang di masjid untuk disedekahkan, untuk bersedekah dengannya kepada orang-orang miskin. Ya, terus kemudian datang Maka datang anaknya Ma'an. Ya, anak yang bernama Ma'an ya. Yang bernama Ma'an, maka mengambilnya. Dia mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Ma'an yang mengambilnya ya. Ma'an mengambilnya banyak sekali. Enggak banyak sekali. Enggak ada banyak sekali. Apa ya? Kok tadi artinya nyarinya kayak gitu dapatnya. Apa ini? Mengambilnya. Lalu mengambil. Hilang suara Ustadz kecil kali. Oh ya. Lalu datanglah anaknya yang bernama Ma'an, lalu mengambil dirham tersebut atau dinar-dinar tersebut. Kayak gitu ya. Keadaannya yang waktu itu yang Warubama mungkin warubama itu bisa mungkin yang demikian itu yakunu dzalika rajul, lelaki itu yang dititipkan harta tadi yang dibahas tadi, ukila fiha yang dititipkan dirham itu lam ya'lam, dia tidak mengetahui bahwasanya itu Ma'an itu anaknya Yazid. Nah, Yazid. Mungkin wa yustamalu annahu, dan ada kemungkinan juga bahwasanya yang orang yang dititipkan duit tadi di masjid itu memberikannya kepada Ma'an li'annahu, karena sungguhnya Ma'an minal mustahiqina, termasuk orang-orang yang memang berhak menerima sedekah. Mungkin kan kita bertanya, loh kenapa kok duit yang dititipin dari bapaknya itu kok diambil anaknya sih, yang dititipin itu diam saja. Nah, bisa jadi di sini dikasih kemungkinan, bisa jadi yang dititipkan uang tadi nggak tahu kalau itu yang ambil anaknya Yazid, atau ada kemungkinan lain diberikan tetap karena memang disangkanya Ma'an ini memang orang yang berhak mendapatkan ataupun mendapatkan sedekah tadi. Tapi ini faedahnya banyak sekali. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kan sudah malam juga, masih 2 jam ini. Jam setengah ya. Ini berarti nanti mungkin bisa diulangi lagi ya, Asmawati, sedikit dari sarannya ini ya. Nanti anak kasih awal baca untuk minggu depan. Tapi untuk yang bertanya, mungkin yang mau bertanya, silakan kalian ketik aja di grup, ya di grup, nanti kalau anak ada waktu, insya Allah anak bantu jawab ya. Iya Ustaz, nah. Sampai sini dulu ya. Nah Ustaz. Ya, kasih biar subhanakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sudah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu